Selamat datang di channel misteri, investigasi supranatural, tradisi, budaya dan pariwisata. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan like and subscribe channel misteri. Terima kasih. Berupaya dan berikhtiar agar bisa laris bagi seorang pedagang adalah sesuatu hal yang biasa. Untuk mencapai keinginan tersebut banyak cara dilakukan. Dari mulai memberikan diskon kepada para pembeli, sampai dengan meminta pertolongan orang pintar agar laris usahanya. Tak terkecuali juga mencari jimat pelarisan di tempat-tempat keramat. Jimat pelarisan untuk pegangan biasanya didapat dari seorang dukun atau orang pintar yang memiliki kekuatan tertentu, sehingga mampu membentuk sebuah benda menjadi jimat pegangan. Selain itu benda-benda pusaka seperti keris, batu akik, dan benda-benda keramat lainnya juga dapat dipakai sebagai pegangan jimat pelarisan, tergantung dari energi gaib yang ada di dalam jimat tersebut. Salah satu tempat keramat yang diyakini kerap dipakai sebagai tempat untuk ziarah dan laku ritual mencari pelarisan yakni makam Ki Ageng Balak di Desa Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Di makam Ki Ageng Balak, pelaku ritual dan peziarah biasanya memanfaatkan langse, kain mori penutup makam untuk jimat pelarisan. Pelaku ritual percaya, jika kain mori tersebut hanya sebatas wasilah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebab permohonan doa dan hajat pelaku ritual tak lain hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain banyak dimanfaatkan untuk jimat pelarisan, dari keterangan Mbah Siem, salah satu warga Bendosari, juga ada yang memanfaatkan kain langse untuk jimat kawibawan dan tolak balak. Semua tergantung dari hajat para pelaku ritual. Kain mori bekas penutup makam Ki Ageng Balak, sebelum dibagi-bagikan kepada warga pada saat upacara tradisi ganti langse, lebih dulu dicuci di sungai yang berlokasi di sekitar makam. Setelah kain mori dicuci bersih dan kering, barulah dipotong dibagi-bagikan kepada warga yang ngalap berkah. Namun lebih dulu dilakukan doa bersama di makam Ki Ageng Balak. Memanfaatkan kain langse penutup makam sebagai jimat, tergantung dari keyakinan dan doa seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab tidak semua pelaku ritual dan peziarah menjadikan kain mori tersebut sebagai wasilah jimat. Kekeramatan makam Ki Ageng Balak diakui para pelaku ritual, memang terkenal sampai keluar Jawa. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelaku ritual yang datang dari berbagai daerah, hanya untuk ngalap berkah pada saat tradisi ganti kain langse berlangsung. Ki Ageng Balak menurut cerita Mbah Siem, merupakan salah satu putra Majapahit yang memiliki nama asli Raden Sujono. Ia pergi meninggalkan kerajaan karena hendak dijodohkan oleh orang tuanya. Oleh karena tak ingin perjodohannya dipaksakan, Raden Sujono lantas melarikan diri hingga sampailah dia di sebuah bukit yang sekarang menjadi tempat pemakamannya. Di tempat persinggahan yang baru, Raden Sujono lantas menetap dan bertapa. Sampai akhirnya ia kedatangan tamu dua orang punggawa kerajaan Majapahit bernama Simbarjoyo dan Simbarjo. Kedua punggawa tersebut merupakan utusan orang tuanya yang meminta agar Raden Sujono kembali pulang ke kerajaan. Ajakan kedua punggawa itu ditolaknya, dengan alasan Raden Sujono hendak menjalani laku bertapa. Dua punggawa kerajaan yang gagal mengajak Raden Sujono kembali pulang ke kerajaan,
justru mengikuti jejaknya menetap di atas bukit dan menjadi pelayannya. Di akhir hayatnya, Raden Sujono kemudian dimakamkan di atas bukit yang ditandai dengan sebongkah batu oleh Simbarjoyo dan Simbarjo. Tahun demi tahun berlalu, waktu demi waktu terus berjalan. Berawal dari salah seorang warga desa yang mendapatkan wisik saat dirinya dihadapi masalah besar, dan teratasi usai menjalani laku ritual di makam Ki Ageng Balak. Makam yang dulu kondisinya tidak terawat lantas mulai diperbaiki. Seiring dengan banyaknya pelaku ritual yang kabul hajat doa permohonannya, makam Ki Ageng Balak akhirnya terus mengalami proses renovasi dan perbaikan. Sampai pada saat ini, makam Ki Ageng Balak akhirnya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai destinasi wisata religi. Setiap hari makam Ki Ageng Balak ramai dikunjungi para pelaku ritual. Apalagi bila bertepatan pada malam Jumat Kliwon dan malam Selasa Kliwon. Banyak peziarah dan pelaku ritual datang berdoa di makam Ki Ageng Balak dengan membawa bunga. Sementara itu, sebutan nama Raden Sujono menjadi Ki Ageng Balak dikarenakan banyaknya pelaku ritual yang kabul hajatnya jika ia dirundung masalah. Sehingga oleh masyarakat Raden Sujono akhirnya dijuluki Ki Ageng Balak. Sedangkan komplek makam Ki Ageng Balak lantas dikenal dengan sebutan Makam Balakan. Sekarang ngeten iki nggih Bu. Nggih. Sekar telon napa sing tinggi mlebet? Kagem iki kan sekar. Oh, namine sekar 5 napa telon iki? Sekar 5 niki. 5 nggih. Khusus tinggi marak mriki nggih. Nek Jawi sekar biasane napa Bu? Dupa. Menyanu ta? Candu, oh ngoten. Kedah diobong niku nggih. Kok kedang Kok kedang nggih candu? Kok kedang candu terus piye? Hajate cepet ngangge candu ngoten. Manah ya. Ini berarti baru ngangge balung kan.